Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kali ini Mbah Mul mau membahas lagi ya tentang yang namanya pring peto. Nah, dulu kan kita sudah jelaskan masalah yang awal mula dan kenapa banyak duplikat itu. Nah, sebetulnya sekarang Mbah mau membahas tentang kegunaannya ya. Nah, kegunaannya pring peto itu sendiri lebih condong ke apa yang namanya negosiasi ya. Jadi kalau punya sarana dagang ataupun kita punya tender, pring peto itu nanti digunakan untuk memetok. Metok itu mempertemukan gitu. Jadi kalau kita punya dagang negosiasi besar, bisa menemukan, mempertemukan dua hal agar jadi deal. Nah, seperti itu. Termasuk jika seseorang dia punya perkara, nah pring peto itu sendiri bisa digunakan untuk sarana menyelesaikannya. Jadi jika ada kasus bisa diselesaikan. Nah, salah satunya seperti itu. Terus gini yang namanya benda yang punya kelebihan, yang namanya pring peto itu di alam kan 1000 banding 1, walaupun juga ada ya tapi 1000 banding 1. Nah, jika memang ada pring peto itu, khasiatnya itu memang luar biasa dan tidak bisa diperjualbelikan sebenarnya ya, tidak bisa diperjualbelikan walaupun ada, tetapi kita nggak tahu, wallahu alam, hanya Pangeran Akhirul Jagat ingkang mengetahui semua hal itu. Terus seperti yang di YouTube itu seperti Master Paul dan kolektor lain yang memiliki pring peto dan memburunya, apakah benar itu ada atau enggak? Ya, banyak sekali. Dulu banyak teman-teman Mbah itu yang wah di sana ada kita cari, di sana ada kita cari, di sana ada kita cari. Ternyata untuk menemukan itu ternyata juga diputar-putar kele. Ya, punya yang sana, punya sana, punya sana. Ternyata kan tidak. Itu hanya untuk dudung saja. Jadi untuk sarana apa ya namanya, memutarkan uang saja. Nah, memang itu misteri. Kalaupun memang ada, itu kan cumondoknya kepada orang-orang yang memang sudah tahu dan sudah paham. Ya, memang yang namanya jimat itu kalau banyak ya nggak diburu ya, karena sedikit ya diburu karena khasiatnya. Nah, seperti itu. Terus kalau di alam yang masih jual ada nggak tambah? Makanya kalau di YouTube itu kok banyak yang motong sendiri terus sampai ada gitu. Ada, memang ada, tapi ya itu dalam 100 rumpun itu belum tentu ada petoknya. Bambu unik yang udah pate lele atau apa itu banyak tapi yang petok itu susah karena jenisnya juga beda. Ada yang menyebutnya itu bambu cacat atau gimana ya monggo, tapi kan memang rosnya itu balik. Nah, karena uniknya itu memang ada daya alami yang memang tersimpan di situ. Nah, dulu cerita dari mbahnya Mbah dulu memang, dan Mbah sendiri kan mengetahui itu ya, dia pernah diajak untuk ke sana. Pring peto sendiri ketika masih berada di rerumpunan itu tempatnya itu memang wingit angker, wingit bener-bener angker dan banyak penunggunya. Terus yang kedua, pring itu di sana nanti ketika ada pringnya itu nanti ada cahaya hijau atau kuning atau apa itu di sana itu menyala pada bagian itu, baik kalau yang tahu. Terus pada orang kasat mata nggak bisa, kasat mata itu tidak bisa dilihat, hanya beberapa orang saja. Makanya ketika pring itu kelihatan nanti kan ditandai, ditengeri itu dikasih kayak mori apa pada bagian luar sini. Tapi kalau di itu ya gak ketemu, nanti dirituali lagi, nanti kelihatan oh itu di sana, tapi begitu mau dipotong nggak ketemu lagi. Nah, uniknya di situ misterinya di situ itu. Terus yang kedua, nanti ya ketika ada memang bener ya ada petoknya di situ, pasti di situ ada penjaganya Nah, biasanya penjaganya itu ular gede banget tapi ularnya ular jelmaan Nah, penunggu dari pring peto itu biasanya itu kalau biasa seperti itu. Terus nanti kan motongnya itu tidak sembarangan, harus dengan ritual, harus dengan penebusan, harus dengan orang yang lebih tinggi ilmunya. Nah, situ makanya nggak sembarangan, karena kan untuk mewujudkan
mendapatkannya itu kan tidak gampang. Dulu orang-orang yang merasa bisa, akhirnya kan banyak yang sampai non sewu ya, sampai meninggal, sampai mati karena pertaruhan nyawa, karena bertarung dengan penunggunya juga. Nah, mereka itu aja ada yang menjaga. Kok kita yang mau ngobrol beribadah, seseorang punya rumah di situ, terus rumahnya mau kita serobot, ya otomatis ya sing duwe ngamuk. Kayak gitu le. Nah, kita ulang lagi ya. Terus kenapa sekarang itu banyak duplikat le? Nah, karena memang permintaan dengan fungsi yang sama akhirnya dibikin duplikat le. Jadi bukan palsu ya, tapi duplikat dari yang asli ya, entah balik ruas, entah sambung, entah apa, terus nanti sama dukun atau mungkin paranormal ataupun orang yang sakti diisi dengan laku spiritual dengan fungsi yang sama, diupayakan makhluk atau mungkin yoni atau kemampuan yang lain yang fungsinya sama dengan aslinya. Nah seperti itu rata-rata semua isian. Adapun yang asli ya 1000 banding 1, karena ya memang orang yang meminta dengan orang yang mencari itu perbandingannya juga banyak yang mencari daripada yang dapat. Wes lah, untuk gambaran saja, semoga ini jadi bermanfaat. Kita nggak perlu sampai detail membahas seperti itu karena nanti banyak mudaratnya. Untuk pengetahuan saja lah ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.